Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di kupu-kupu.com lifestyle dan entertainment, di mana biasanya aku akan ngomongin tentang health, wealth, and style. Teman-teman tahu nggak kalau air itu memiliki memori? Nah, memori ini nggak cuma sebatas dari informasi saja, tapi dia juga menyimpan energi, frekuensi, dan vibrasi. And then, are you done, Dede? Hey. Are you done with all your I'm things? done. I got a bucket of bullets, Okay. casings, something for my thing, and I bought a few more 9mm. Alright. Nah, hari ini aku mau berbagi rahasia atau tips and tricks seputar loa dengan menggunakan air. Nah, kayak apa sih? Langsung aja yuk kita lihat. Nah, sebelum aku jelasin gimana caranya, satu hal yang teman-teman harus digarisbawahi, bahwa kita semua ini adalah creator. Maksudnya apa? Kalau aku bilang creator itu kita memiliki kemampuan untuk meng-create apapun yang kita inginkan. Nggak cuma sekedar bikin kursi, bikin gambar, bikin anak, dan lain-lain ya. Tapi apapun, walaupun itu yang ada di bayangan kita. Jadi kalau misalnya kita mau uang 5M atau uang 100 juta atau apapun itu sudah pasti bisa, ya kan? Dan nggak ada ceritanya nanti akan melangkahi takdir Tuhan. Nanti aku akan bahas di video yang lain mengenai hal itu. Now, gimana caranya loa menggunakan air? Nah, satu hal yang harus digarisbawahi seperti biasa, kita harus menggunakan emosi, karena emosi itu merupakan energi. Emotion kan, energy in motion. Kalau tanpa emosi, apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan nggak akan kemana-mana, cuma berada di otak kita aja. Di sini mereka bilangnya wishful thinking, jadi kita mikir-mikir doang tapi nggak akan terjadi gitu kan. Nah, emosi juga merupakan bahasa secara fisik kita. Kita kan physical being, jadi manusia itu sebenarnya kan physical and non-physical being. Non-physicalnya itu adalah the higher self yang ada hubungannya sama Tuhan itu tadi ya. Atau kalau aku lebih sukanya bilang the source. Nah, physical beingnya itu ya manusia ini. Kita bisa sense ya, atau segala sesuatu yang kita bisa rasakan, kita dengar menggunakan lima panca indera kita. Alright, back to the subject. Emosi udah tahu. Nah, sekarang yang teman-teman inginkan atau butuhin itu 2 buah gelas sama 1 buah kertas. Kemudian ditulis di kertas apa yang kita inginkan. Ditulis di situ semuanya dengan menggunakan feeling. Nah, cara kita menulis itu harus menggunakan kalimat present tense alias saat ini, bukan I want. I want itu kan aku mau, aku ingin, aku pengen. Nah, kalau kita bilang aku pengen itu artinya kita tidak memiliki kan? Alias, kalau kita bilang aku pengen itu kan artinya kita tidak memiliki, alias berada dari tempat lack of something gitu ya. Dan itu nggak bakalan terjadi, nggak bakalan terkabul. Zong. Jadi harus dibilangnya aku adalah I am, the power of I am, kan? Pernah dengar itu ya? Jadi, misalnya contoh, aku punya uang XX juta. Di dalam kasusku ini, aku bilangnya aku punya 10.000 subscriber, ya kan? Aku nggak mau tahu berapa lama, bagaimana caranya, kapan. It's not my business. Tugasnya yang non-physical being ya, bukan aku. Tugasku bahwa aku percaya aku punya 10.000 subscriber. Tulis di kertas dengan feeling yang sesuai. Feeling yang aku gunakan kalau kita punya subscriber, misalnya aku punya uang 10M, 50M, itu kan pasti merasa feelingnya itu abundance, atau merasa bersyukur, atau merasa bahagia. Sama, aku juga akan merasa seperti itu. Aku merasa bersyukur banget. Aku akan bahagia banget kalau aku punya 10.000 subscriber, right? Aku tulis di gelas yang kosong ya, gelas kosong, aku tempelin di sana, penuh perasaan. Dan semua yang kita tulis itu secara otomatis kita akan transfer energi dan frekuensi.
dari tulisan tangan kita itu. Jadi dia itu ada kekuatannya ya, makanya orang bilang mantra itu kayaknya penting banget. Kemudian kita ambil gelas yang kita isi dengan air tanpa kertas ya, cuma gelas aja. Di sana kita ngomong sama si air, curhat istilahnya apa yang kita rasakan. Misalnya kalau mungkin buat teman-teman masalahnya kan uang, nanti bilang di situ, aduh cari duit itu susah, terus semua toko pada tutup lah, terus inilah keadaan saat ini, nggak ada turis misalnya buat teman-teman yang kerja di pariwisata. Apapun pikiran jelek mengenai uang itu kan wrong belief kan istilahnya. Curhatnya di situ, jangan curhat di tempat yang lain. Semuanya pastikan dengan perasaan, emosi semuanya. Ingat ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi itu kan mengalir energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuknya, ya kan? Nah, begitu juga dengan energi negatif atau unek-unek itu. Kemudian pas di terakhir itu make sure ababe orang Jawa bilang, atau breath, apa ya bahasa Indonesianya? Nafas kita masuk ke dalam air tersebut, dan di akhir itu kayak yang penghabisan dari feeling kita yang negatif itu dikeluarin dengan bilang itu. Jadi masuk nafas kita itu yang penghabisan masuk ke dalam air. Nah, setelah itu airnya ini menurut Dr. Masaru Nakamoto, aku nanti tulis namanya ya, profesor dari Jepang ini, dia bilang berdasarkan penelitian, intention, apa yang kita pikirin, apa yang kita rasakan, kalau kita taruh ke air itu akan merubah bentuk air tersebut. Jadi kalau dengan bad intention, bad feeling gitu, biasanya airnya itu bentuknya jelek gitu kan, terus tajam-tajam. Tapi kalau kita bilang I love you tadi ya, good intention di gelas yang kosong tadi, itu airnya akan berbentuk kristal yang sangat beautiful, sangat indah banget. Nah, sama halnya, jadi kita udah bikin kristal di air itu udah pasti jelek kalau ditaruh di bawah mikroskop. Kita tuang ke gelas yang penuh love tadi ya, feeling bersyukur tadi. Nah, setelah kita tuang di sana, kita diamkan selama kurang lebih 2 jam karena dia akan memproses, merubah pikiran negatif kita, unek-unek kita itu menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang beautiful. Nah, setelah 2 jam kita minum airnya, bisa diminum secara langsung, bisa diminum pelan-pelan sepanjang hari. Nah, efeknya karena air ini berubah menjadi sesuatu yang beautiful, menjadi sesuatu yang bersyukur, seseorang yang merasa kaya, seseorang yang merasa abundant, seseorang yang merasa sehat, apapun intention yang kita kasih tadi ya di kertas tadi itu akan membentuk diri kita menjadi hal itu. Kita ini kan terdiri dari sebagian besarnya itu lebih dari 70% kalau nggak salah itu air. Itu artinya semua yang ada di badan kita akan menjadi hal tersebut. Itu artinya kita akan menjadi secara otomatis adalah magnet dari apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan itu hanya akan datang ke kita kalau kita menjadi hal tersebut, ya kan? Ibaratnya lagi itu kayak kaca. Kalau kita ngaca, kita senyum, kacanya akan kembali ke kita senyum. Kalau kita cemberut, kacanya juga akan memberi bayangan kembali ke kita cemberut. Sama hidup yang kita jalanin itu adalah begitu juga. Kalau kitanya berubah, ya hasilnya akan berubah. Kalau kita nggak berubah, ya nggak akan berubah hidupnya, ya kan? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.